Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, jadi hari ini saya Amel Nur Hasanah atau biasa dipanggil Amel akan membawakan podcast yang berjudul PDKT dengan KSR PMI Unit Untan. Nah, pada hari ini narasumber kita ini merupakan salah satu orang tertinggi di KSR saat ini ya, yaitu Komandan KSR PMI Untan. Nah, mungkin untuk kakak kita yaitu Kak Meta nih bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya, Kak Meta. Terima kasih untuk Amel. Perkenalkan, nama saya Meta Trisna Wijayanti, biasa dipanggil Meta. Sekarang ini saya menjabat sebagai Komandan KSR PMI Unit Untan. Oke, Kak Meta Trisna Wijayanti sebagai Komandan KSR PMI Untan periode 2021-2022. Nah, mungkin langsung masuk di pertanyaan saja ya Kak ya. Pertanyaan yang pertama itu mungkin orang-orang nih taunya itu hanya ada PMI kan, PMI atau PMR gitu, PMR di sekolah, di SMA kayak gitu kan. Nah, mungkin untuk beberapa orang nih masih ada yang belum tahu nih KSR itu apa sih gitu. Nah, mungkin dari Kak Meta nih bisa menjelaskan gitu KSR itu apa. Oke, baik. Untuk KSR sendiri, KSR atau Korps Sukarela merupakan kesatuan unit PMI yang menjadi wadah bagi anggota biasa dan perseorangan atas kesadarannya sendiri menyatakan menjadi anggota KSR. Untuk KSR PMI Unit Untan yang sekarang saya jabat sebagai komandannya, UKM KSR PMI Unit Untan ini merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sebagai wadah pengabdian bagi mahasiswa atau perseorangan yang menyatakan dirinya untuk memenuhi syarat menjadi anggota KSR PMI Unit Untan di lingkup Universitas Tanjung Pura. Oke, mungkin dari sini dapat saya simpulkan ya KSR itu merupakan salah satu wadah gitu untuk teman-teman seseorang yang ingin menjadi relawan yang atas pernyataan dari dirinya sendiri gitu untuk uh, menjadi seorang relawan. Nah, untuk KSR Pemintun sendiri itu sebagai wadah untuk mahasiswa untuk bergerak di bidang kemanusiaan, terutama mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Nah, mungkin kita masuk di pertanyaan yang kedua ya Kak ya. Beberapa orang nih mungkin ada yang mempunyai persepsi gitu tentang KSR ini harus PMR dulu gitu, atau KSR ini apakah cuman boleh anak dari prodi kesehatan aja yang masuk gitu, atau apakah orang yang tidak pernah mengikuti KSR itu maksud saya itu PMR, orang yang tidak pernah mengikuti PMR itu tidak boleh mengikuti KSR gitu. Nah, mungkin dari Kak Meta bisa memberikan jawaban ya tentang persepsi dari orang-orang gitu. Tentu saja untuk bergabung dalam KSR tidak harus saat sekolah dulu SMA atau SMK-nya harus mengikuti PMR dan juga tidak harus dari prodi kesehatan. Untuk kawan-kawan semua yang berminat untuk masuk KSR PMI Untan dapat bergabung yuk dari jurusan apapun. Selain dari kesehatan juga boleh ikut bergabung, dan sebelumnya untuk di SMA atau SMK, SMP-nya tidak bergabung di PMR juga boleh bergabung di KSR, terutama KSR PMI Unit Untan. Untuk kawan-kawan yang juga sebelumnya sudah berpengalaman nih di PMR, SMP, SMA, juga bagus meneruskan kemampuannya dalam materi-materi di PMR sebelumnya yang sudah didapatkan, diteruskan untuk mendapatkan materi-materi di KSR. Oke, mungkin jawaban dari Kak Meta udah bisa menjawab lah ya pertanyaan dari teman-teman atau beberapa orang yang mungkin sering berpersepsi gitu, karena di KSR ini harus anak PMR dan segala macam gitu, padahal ternyata itu enggak gitu. Jadi dari prodi apa saja atau yang bukan anak KSR juga boleh gitu. Lebih bagusnya itu yang dari PMR mungkin bisa mau mengasah skillnya lagi gitu, dan mengasahnya itu di KSR untuk melanjutkan gitu. Dan untuk teman-teman yang
belum pernah di PMR atau yang bukan prodinya di ranah kesehatan gitu kan, mungkin bisa gitu masuk KSR untuk mempelajari lagi ilmu-ilmu tentang relawanan dan segala macam gitu kan. Nah, ini Kak, mungkin kita bisa masuk di pertanyaan selanjutnya ya. KSR itu kan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan nih. Nah, mungkin dari Kak Mita ini bisa jelaskan ya untuk kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan itu contohnya apa saja, terutama kegiatan yang ada di KSR PMI Untan. Untuk kegiatan yang bergerak di sosial kemanusiaan terutama banyak ya, tapi yang paling kawan-kawan familiar pasti donor darah. Donor darah merupakan suatu kegiatan yang sangat familiar nih untuk kawan-kawan semua, pasti mengetahui PMI, KSR, itu pasti familiar untuk kegiatannya donor darah. Donor darah ini juga salah satu kegiatan dari KSR PMI Unit Untan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan untuk pemenuhan kebutuhan darah sekarang yang sangat diperlukan. Tapi tidak hanya donor darah nih, untuk kegiatan di KSR juga ada kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan setiap tahunnya dan sangat bermanfaat juga untuk setiap orang yang mengikutinya. Salah satu kegiatan bakti sosial ini yang terutama biasa diadakan dari KSR PMI Tuntan ada bakti sosial seperti sunatan massal, kunjungan kepada kunjungan ke panti asuhan, dan juga membantu kawan-kawan kita yang kekurangan. Selain itu juga ada kegiatan aksi nih dari KSR PMI Tuntan. Aksi yang dilaksanakan ada membantu teman-teman saat terjadinya bencana alam. Dari KSR PMI Tuntan ini juga teman-teman yang bergabung atau menjadi anggota KSR PMI Tuntan dapat membantu kawan-kawan yang sedang berdampak bencana alam. Terutama saat ini kan kita juga mengetahui banyak sekali bencana alam yang terjadi, terutama di Kalimantan Barat. Teman-teman yang telah bergabung atau menjadi anggota KSR PMI Unit Tuntan ini sangatlah bisa untuk mengikuti aksi-aksi tersebut saat bencana alam terjadi. Oke, mungkin itu dari saya. Kak Amil mungkin bisa lanjutkan. Oke, baik. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang ada di KSR ini, ada donor darah, sunatan massal, kunjungan ke panti asuhan, dan mungkin masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin nggak bisa Kak Meta sebutkan satu persatu ya. Karena di KSR PMI Untan ini banyak sekali gitu kegiatan-kegiatan yang bergeraknya di bidang sosial kemanusiaan, baik itu untuk pengembangan organisasi atau untuk pengembangan anggotanya sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih pengen tahu kegiatan apa saja sih yang ada di KSR, mungkin bisa cek di IG KSR PMI Unit Untan gitu untuk mengetahui kegiatan-kegiatannya. Karena masih banyak kegiatan-kegiatan lain gitu yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang ada di KSR, terutama KSR PMI Untan. Nah, mungkin kita masuk nih Kak di pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih ke pertanyaan ke kakak lah ya gitu, bukan di KSR lagi, ke pribadi kakak gitu. Bagaimana gitu perasaan kakak selama menjabat menjadi komandan KSR PMI Untan beberapa bulan ini gitu? Mungkin Kak Mita bisa menceritakan perasaannya gitu. Oke, untuk perasaan kakak sendiri ya yang telah terpilih untuk menjadi komandan KSR PMI Tuntan. Pertama kali saat kakak terpilih jadi komandan KSR PMI Tuntan ya sebenarnya enggak menyangka ya kakak bisa terpilih menjadi komandan. Tapi mungkin itu sebagai diri kakak sendiri, pencapaian dari diri kakak bisa terpilih menjadi komandan KSR PMI Unit Tuntan, di mana KSR ini merupakan UKM organisasi di bidang kemanusiaan yang sangat bagus dan sangat banyak kegiatan-kegiatannya dari kawan-kawan juga dari organisasi ini, di mana kita membantu sesama manusia. Dan setelah kakak terpilih menjadi komandan, seiring berjalannya waktu untuk sekarang kakak menjabat sebagai komandan sudah sekitar 5 bulan. Banyak sekali gitu pengalaman
ilmu dan pastinya manfaat ya yang didapatkan selama menjadi komandan ini. Setelah menjadi komandan KSR PM Intan ini, pastinya dalam diri kakak juga menjadi lebih lebih mengembangkan pengalaman-pengalaman yang pernah kakak dapatkan sebelumnya dengan mengikuti kegiatan KSR. Terutama yaitu kakak dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam jiwa seseorang. Terus kakak juga bisa berbagi cerita ya bersama kawan-kawan di KSR PMI Unit Untan yang banyak sekali, dan KSR PMI Unit Untan kita juga yang kakak sekarang alami sih, kakak merasa KSR PMI Unit Untan sebagai rumah kita sebagai anggota-anggota KSR PMI Untan untuk saling berbagi dan belajar bersama di dalamnya. Dan selama kakak menjadi komandan ini juga sangat berkesan, dan selama menjabat ini kakak selalu memastikan semoga kakak dapat amanah menjalani program-program, menjalani memimpin KSR PMI Unit Untan selama menjadi komandan. Dan kakak selalu merasa harus bersama kawan-kawan di KSR PMI Unit Untan membangun KSR PMI Unit Untan menjadi lebih baik lagi, mengembangkan KSR PMI Unit Untan lebih maju lagi dan lebih berjaya lagi dari sekarang dan kedepannya, agar KSR PMI Unit Untan juga dapat dikenal lebih banyak di orang-orang luar, tidak hanya untuk anggotanya, dan juga mengembangkan KSR PMI Unit Untan yang bermanfaat bagi setiap orang. Mungkin itu dari kakak untuk kesan kakak ya, atau perasaan kakak saat menjadi komandan sekarang ini. Oke, yang dapat saya ambil ya, berarti menjadi seorang komandan ini ya tidak mudah gitu. Yang pastinya tidak mudah bagi seseorang, tapi di balik itu kita pasti diajarkan untuk selalu mempunyai jiwa kepemimpinan, baik di organisasi maupun di kuliah atau segala macam. Kita itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman nih yang masih ragu untuk berdiri ke depan dan untuk ngomong ke depan masih ragu gitu. Nah, mungkin dari cerita Kak Mita nih bisa sedikit memberikan teman-teman inspirasi atau motivasi lah, kalau misalnya menjadi seorang pemimpin itu perlu kita kembangkan untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun di waktu kita menjalankannya itu banyak kendala, banyak tantangan, banyak rintangan, tapi kan karena kita udah dipilih dari kawan-kawan, terutama menjadi komandan gitu kan, seperti Kak Meta udah dipilih dari kawan-kawan dan udah dipercaya sama kawan-kawan, dan mungkin senior-senior atau kakak abang yang udah lebih di atas gitu. Nah, mungkin mau ndak mau kita harus bertanggung jawab gitu, karena udah dipercaya sama teman-teman. Nah, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih gitu cara Kak Meta nih untuk bagi waktu kuliah dan organisasi? Mungkin banyak dari beberapa orang itu yang susah untuk membagi waktu atau memanage waktunya untuk waktu kuliah, organisasi, tugas dan segala macam. Nah, dari Kak Meta sendiri itu gimana gitu untuk membagi waktu kuliah dan organisasinya, terutama sekarang kan Kak Meta menjabat jadi komandan nih gitu. Baik, untuk membagi waktu kuliah dan organisasi ya, untuk membagi waktu atau manajemen waktu ini dipastikan merupakan hal yang sangat penting ya untuk kawan-kawan semua juga. Untuk manajemen waktunya pasti sangat penting. Sekarang kita saat ini sebagai mahasiswa, amanah terutama dari orang tua itu merupakan kuliah, dan pastinya kawan-kawan juga tahu kan, amanah utama dari orang tua tuh harus benar-benar menjalani kuliah. Tapi di sisi lain juga kakak merasa organisasi ini juga perlu didapatkan untuk menambah pengalaman yang juga tidak didapatkan di kuliah. Dari diri kakak sendiri juga sangat suka untuk menjalani organisasi, terutama di KSR PMI Unit Untan ini.
Untuk manajemennya ya sebisa mungkin ya kita dan kakak juga mengatur jadwal kuliah dan menjalani organisasi sebaik mungkin. Kalau dari kakak sendiri itu, kakak benar-benar membagi waktu untuk jadwal kuliah, dipastikan saat jadwal kuliah tersebut berlangsung, maka kakak akan menjalani kuliah dengan benar-benar dan serius, dan jangan sampai kuliah itu ditinggalkan. Karena kita sebagai mahasiswa yang utama merupakan kuliah pastinya. Setelah melihat jadwal kuliah, kita juga harus memasang timeline nih. Timeline di mana kita harus mengerjakan tugas-tugas. Tugas-tugas sebagai seorang mahasiswa pastinya tidak sedikit. Kakak juga merasa sebagai mahasiswa, tugas-tugas dari kuliah itu tidak sedikit dan tidak mudah. Maka yang benar-benar di sini kalau kakak sendiri itu memasang timeline untuk dimana jadwal kuliah pasti, jadwal kuliah yang udah ditentukan dari awal, jadwal kuliah kakak, lalu sebaik untuk tugas-tugas kakak jadwalkan di hari apa sih bisa mengerjakan tugas ini agar tidak terlambat dalam mengumpulkannya. Setelah kakak susun untuk jadwal kuliah, lalu timeline untuk tugas-tugas yang akan dilaksanakan, setelah itu kakak juga memberi waktu-waktu untuk aktif dalam berorganisasi. Sebagai mahasiswa kan juga butuh dalam organisasi tadi untuk menambah pengalaman tadi dan untuk mengembangkan diri yang tidak bisa didapatkan hanya dalam perkuliahan saja. Setelah itu, setelah mengatur jadwal dan timeline tugas dan untuk mengatur waktu-waktu kakak bisa aktif di organisasi, dan waktu-waktu luang kakak ini digunakan untuk berorganisasi. Kakak sendiri untuk waktu luang kakak yang biasanya hanya rebahan atau tidak melakukan apapun, itu kakak usahain untuk berorganisasi, berdiskusi dengan kawan-kawan, terutama di KSR PMI Unit Untan. Karena dengan berorganisasi, berdiskusi, itu juga dapat mengembangkan diri kita. Kalau biasanya di kuliah hanya mendapatkan ilmu ya, kan kita kuliah mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat sesuai jurusan kita sendiri. Tapi dengan berorganisasi kita juga mendapatkan ilmu juga dan pengalaman dengan orang luar yang di dalam organisasi ini banyak berinteraksi pada orang-orang luar yang lebih luas lagi, tidak hanya ruang lingkup kita dalam suatu jurusan atau suatu fakultas, tapi juga bisa lebih berinteraksi ke orang-orang yang luas. Perlu diingat yang paling penting untuk manajemen waktu dari kakak sih, yang penting ingat kewajibannya yaitu kuliah, jangan sampai ditinggalkan, dan tidak juga lupa untuk tetap berorganisasi karena itu juga penting. Mungkin itu yang dari kakak, bisa dilanjutkan. Oke, baik. Mungkin poin yang dapat saya ambil ya di sini. Kuliah itu wajib, kuliah itu penting gitu. Orang tua tuh taunya kita kuliah, tapi kita juga perlu gitu untuk berorganisasi. Organisasi juga nambah wawasan kita, nambah teman, nambah relasi dan sebagainya gitu. Nah, untuk waktu kuliah dan organisasi, mungkin masing-masing orang nih punya ciri-ciri yang berbeda lah untuk gimana memanage waktu kuliah dan waktu organisasinya. Mungkin ada beberapa orang juga yang tidak ada organisasi dan cuma rebahan aja, tapi tugasnya juga terbengkalai gitu. Nah, kan sangat disayangkan gitu. Lebih baik ikut organisasi sambil kuliah juga gitu. Ikut organisasi bisa buat kita belajar, bisa buat pemahaman kita menjadi luas, bisa buat kita mempraktekkan materi-materi yang kita dapatkan di perkuliahan, bisa dapat kita praktekkan di melalui organisasi tuh. Bisa turun di masyarakat langsung dan sebagainya. Nah, mungkin kita masuk di pertanyaan terakhir ya Kak ya. Pesan untuk mahasiswa baru nih yang mungkin masih ragu dalam berorganisasi. Mungkin masih banyak nih mahasiswa baru yang ragu untuk berorganisasi dan masih ragu gitu, organisasi apa sih yang perlu saya pilih gitu, organisasi apa sih yang perlu saya ikuti yang berguna untuk saya dan sebagainya gitu. Nah, mungkin dari Kak Meta nih bisa memberikan sedikit inspirasi lah untuk teman-teman, atau membukakan sedikit gambaran gitu untuk teman-teman
organisasi apa gitu yang baik untuk dipilih dan diikuti gitu. Oke, untuk para mahasiswa baru ya, yang memang mungkin untuk sekarang ini belum bergabung dalam organisasi manapun. Di mana untuk memilih sebuah organisasi, uh, dari kakak sendiri itu memilih organisasi di situ tempat yang kakak minati dan ingin kakak kembangkan dari kakak sendiri. Kakak awal masuk ke SRPMI Tuntan ingin mengembangkan jiwa sosial kakak untuk membantu sesama, untuk turun menjadi relawan yang dapat membantu kawan-kawan kita yang sangat membutuhkan bantuan kita, sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kakak di situ, di mana sih organisasi yang bisa mengembangkan diri kakak, yang bisa menumbuhkan atau mengembangkan jiwa sosial kakak, maka dari itu kakak pilih KSR PMI Tuntan, di mana kakak merasa, oh dengan KSR PMI Tuntan kakak bisa mengembangkan diri di situ. Untuk kawan-kawan yang lain juga mungkin yang sekarang ini masih rebahan, yuk ikut organisasi, isi waktu luang kalian dengan lebih produktif dengan mengikuti organisasi, karena dengan mengikuti organisasi ini mengembangkan yang kalian minati itu sangat perlu. Mungkin kalian ingin mengembangkan atau menambah pengalaman lagi di public speaking, mungkin bisa cari nih organisasi yang memang dapat mengembangkan diri kalian, menambah pengalaman kalian dan sangat bermanfaat untuk kedepannya. Atau kalian juga ingin menumbuhkan jiwa sosial, mau turun sebagai relawan untuk membantu teman kita yang butuh uluran tangan, mungkin bisa nih kawan-kawan bergabung di KSR PMI Unit Untan. Untuk semua mahasiswa baru ya, kuliah itu penting, tapi dengan berorganisasi itu juga sangat penting. Mengembangkan diri, menambah pengalaman, menambah relasi, dan juga bersosialisasi pada orang yang banyak, orang luas, meningkatkan public speaking, manajemen waktunya, itu juga akan didapatkan dalam organisasi. Jadi kawan-kawan mahasiswa baru sekarang yang masih malas mau ikut organisasi, mau jadi mahasiswa kupu-kupu misalnya, itu untuk kawan-kawan mungkin kuliah itu penting sekali untuk kuliah, karena memang kewajiban kita sebagai mahasiswa itu kuliah, amanah dari orang tua itu kuliah. Tapi jangan lupakan untuk berorganisasi dan jangan lupa untuk mengembangkan diri kalian, di mana nanti kedepannya itu sangat diperlukan. Selain ilmu-ilmu yang didapatkan di kuliah, ilmu-ilmu pengalaman yang didapatkan di organisasi itu juga sangat penting. Mungkin itu dari kakak untuk kawan-kawan yang masih bingung nih memilih mau ikut organisasi apa ya, mau mengembangkan diri di bidang mana ya. Mungkin kawan-kawan bisa mulai mengenal diri sendiri, mau mengembangkan diri kita ini di bidang mana, apa yang kita butuhkan sekarang ini, apa yang ingin kita capai untuk kedepannya. Mungkin kawan-kawan untuk sekarang ini bisa melihat untuk UKM di Untan sendiri itu sangat banyak, dan untuk kawan-kawan yang memang ingin mengembangkan jiwa sosial kemanusiaan dan turut serta membantu kawan-kawan yang kekurangan dan kawan-kawan yang butuh uluran tangan, bisa ikut turut serta bergabung di KSR PMI Unit Untan. Mungkin itu dari kakak untuk Oke. Ingat ya, untuk teman-teman jangan jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu mungkin bisa sedikit saya perjelas gitu, kuliah pulang. Nah, jadi jangan cuman datang untuk kuliah habis itu pulang gitu. Carilah organisasi atau tempat yang bisa teman-teman jadikan tempat untuk menambah ilmu dan segala macam, menambah wawasan dan segala macam gitu. Jangan cuman kuliah duduk mendengarkan penjelasan dari dosen lalu pulang gitu. Itu kayak masih belum katalah. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya untuk Kak Meta. Terima kasih kepada Kak Meta yang udah sharing-sharing kepada kami gitu.
tentang KSR dan KSR PMIN Untan. Nah, mungkin dari teman-teman yang belum tahu apa itu KSR, terutama KSR PMIN Untan, ini bisa mendapatkan sedikit gambaran gitu tentang apa sih KSR itu, terutama KSR PMIN Untan, dan apa aja sih kegiatan yang ada di KSR PMIN Untan. Nah, lalu mungkin bagi teman-teman yang masih ragu nih untuk berorganisasi, terutama mahasiswa baru ya, bisa dapat termotivasi atas penyampaian dari Kak Meta dan membuat keraguan-keraguan itu hilang. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang masih banyak berpikir, organisasi apa sih yang harus saya masuki, organisasi apa sih yang harus saya ikuti, organisasi apa sih yang bermanfaat bagi saya, mungkin KSR PMI Unit Untan itu jawabannya. Nah, dari teman-teman jangan ragu untuk berorganisasi, jangan ragu juga untuk join di KSR PMI Untan. Oke, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan jangan bosan untuk mendengarkan podcast-podcast selanjutnya yang akan lebih menarik dan dengan narasumber-narasumber yang seru pastinya. Nah, mungkin hanya itu untuk teman-teman, tetap semangat untuk kuliahnya dan untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.